Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya memperhatikan jemaah kurang semangat atau kurang vitamin ya. Dari tadi takbirnya masih kurang puas saya. Salamnya juga saya belum puas. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih ada buntutnya. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar, wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar, الشفيع المشفع في أرض المحشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر، فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah para penghuni surganya Allah. Kalau kalian masuk surga, jangan lupa sama saya. Kalau kalian masuk surga lebih awal, mohon untuk menunggu saya di pintu surga, biar masuk surga bersama. Setuju? Halo? Halo? Masih hidup? Nampaknya ibu-ibu belum selesai obrolannya. Masih ada yang ngobrol. Saya berharap kalau jamaah masuk surga lebih awal untuk menunggu saya di pintu surga. Setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya tidak menunggu kalian, karena kalian sudah hafal jalan sendiri menuju surganya Allah. Dengan catatan jangan menggunakan GPS, takut nyasar jalannya. Kaki yang selalu mengantarkan kita ke rumah Allah, pengajian, tempat-tempat yang baik, tidak bakalan nyasar jalan akhirat nanti menuju surganya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid yang begitu indah, dan saya hormati para guru, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, para jemaah semuanya, wabil khusus imam kita yang tadi biasanya paling depan, tapi tadi beliau mempersilahkan saya di depan, beliau di belakang. Walaupun saya tak mau di depan imam, karena kalau masuk di depan imam itu bahaya. Yang berani masuk di depan imam itu cuma satu, jenazah. Betul? Ada orang jarang masuk masjid, gak pernah masuk masjid, sekali-kali masuk masjid sombong, di depan imam lagi disolatkan jenazahnya. Alhamdulillah tadi dengan ketawaduan beliau mempersilahkan saya menjadi imam salat isya. Padahal beliau lebih mantap bacaannya, lebih indah suaranya. Tapi itulah akhlak yang kita ambil dari seorang penghafal Quran.
Jangan mendepankan ilmumu, jabatanmu, hartamu, tapi yang kita depankan adalah akhlak kita. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah tidak memuji Nabi Muhammad karena ilmunya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu pengetahuanku. Tapi dari segi akhlak Allah memuji Nabi. Surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala. Kalimat ala dalam bahasa Arab dan fauqa artinya sama, di atas. Bedanya menempel dan tidak menempel. Allah mau bilang Nabi Muhammad ini berada paling atas, di atas seluruh akhlak yang mulia. Kalau cari kemuliaan, kesempurnaan secara manusiawi dalam akhlak, ucapan, tingkah laku, ikuti Rasulullah. Maka karena kemuliaan akhlak Nabi, Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan Nabi suri tauladan yang terbaik buat kalian. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh terdapat dalam diri Nabi uswah hasanah. Uswah hasanah itu apa? Suri tauladan yang baik. Maka sempurna secara mutlak Allah, sempurna secara manusiawi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita bilang peringatan maulid 1 malam, 1 jam, 1 waktu, 1 bulan, enggak cukup bagi Nabi. Harusnya pada saat ini menghidupkan sunnah Nabi, menanamkan kecintaan di dalam diri kita untuk mencintai Rasulullah. Jangan acara-acara maulid itu cuma hanya hiburan doang, penceramannya lucu terus, sehingga jamaah jauh-jauh datang ingin mendengarkan tentang kisah Nabi, akhlak Nabi, sedangkan mereka pulang cuma hanya yang dibawa lucu-lucu. Ustaznya tadi lucu benar, ustaz yang tadi keren banget, saya ngakak sampai perut saya sakit. Apakah itu maulid Nabi? Malu. Tahun kemarin, kalian tahu Pilpres kemarin kan, panas-panasnya begitu ya, 01, 02. Saya mau ceramah, di belakang saya panggung ada tulisannya peringatan maulid Nabi. Salah satu pengurus datang ke saya, Syekh, tolong disinggung sedikit masalah pilihan kita nanti. Saya iya-iya aja. Tapi pas saya ceramah dari awal sampai akhir Nabi, pas saya turun ditegur sama beliau, Syekh kan tadi saya kasih pesan biar umat. Saya bilang, Pak, malu di belakang saya ada peringatan maulid dan saya bahas berbeda dengan Rasulullah. Ngapain orang jauh-jauh ke sini mendengarkan urusan politik? Kalau mau dia ke DPR sana. Bisa saya jelaskan pada saatnya, pada waktunya. Tapi ini momentum orang mau mendengarkan tentang Nabi, yang pada saat ini banyak sekali orang tidak mengenal Nabi. Coba nanya anak-anak kita. Pernah saya tanya anak SD kelas 5, kelas 6, saya nanya, siapa nama istri Nabi? Kira-kira jawabannya apa? Dia bilang, Fatimah. Istri Nabi? Fatimah. Saya balik lagi, siapa anak Nabi? Aisyah. La ilaha illallah. Istri Nabi jadi anak, anak Nabi jadi istri. Kenapa? Karena ini kosong. Ini kosong dari Rasulullah. Tidak pernah ditanamkan di dalam dirinya kisah Nabi yang sebenarnya.
kehidupan Nabi yang begitu indah. Akhlak Nabi, sejarah Nabi, kehidupan Nabi, kemuliaan akhlak Nabi, itu jarang kita jelaskan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Jalla Jalla, pada saat kita memperingati Nabi, maulidnya Rasulullah, jangan sekedar hanya kita berkumpul saja. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Ya, kalau orang mati buat apa yang diceramain? Kan ada salam wajib dijawab. Salam orang yang masih hidup. Kita lewat depan orang, assalamualaikum, dia menjawab waalaikumsalam. Salam yang sia-sia, salam kepada orang yang sedang tidur. Orang lagi tidur, assalamualaikum, ya nggak bangun. Ada salam yang tidak boleh dijawab, salamnya imam. Pas saya tadi selesai sholat isya, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam, itu nggak boleh. Salam kalau dijawab menakutkan kita semua. Antum lewatin kuburan, beri salam, benar kan? Assalamualaikum ahlal kubur. Kira-kira kalau mereka jawab gimana? Waalaikumsalam, mampir. Terima kasih. Belum, nanti aja. Jangan peringatan maulid ini sekedar kita berkumpul saja. Jamaah datang, mau kemana? Mau hadir acara peringatan maulid. Tapi isinya, akhlak yang kita bahas pada saat maulid itu tidak dibawa pulang. Hanya sebatas kita mendengarkan saja. Hanya kita makan, ngobrol, bercanda, ngobrol sama teman sebelah kanan kiri, dan pulang tidak membawa manfaat. Saya berharap apa manfaatnya kita berada di majelis ilmu memperingati maulid Nabi, agar Anda ke depan lebih bagus bacaan Qur'annya, lebih bagus ibadahnya, lebih rajin mengerjakan sunnah, mencintai sunnah Rasulullah. Yang pada saat ini orang meremehkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi kita. Anda ini tidak mengenal Nabi, terus di akhirat mau minta syafaat sama siapa? Kalau tidak mengenal baginda Rasulullah, terus minta syafaat kepada siapa nanti? Nabi yang akan buka pintu surga. Kalau Anda tidak mengenal yang buka pintu itu, bagaimana bisa Anda masuk? Bagaimana Anda bisa menyebutkan diri Anda pencinta Nabi Muhammad dan tidak pernah bersolawat? Dalam sehari semalam berapa kali antum solawat? Halo? Halo? Ibu-ibu masih hidup? Ibu-ibu masih hidup? Semoga panjang umur. 200 tahun. 200 tahun ya? Kelamaan. Ya udah 150, kelamaan juga. Besok aja ya. Semoga panjang umur dalam taat kepada Allah semuanya. Sunnah Rasulullah SAW jangan cuma sekedar kita mendengarkan dan tidak diterapkan dalam kehidupan. Kira-kira antum ini sudah berapa tahun di dunia? Antum ini berapa tahun sholat, baca Quran, puasa? Kira-kira, jangan dijawab dalam hati, kira-kira pernah mimpi Rasulullah tidak? Kalau antum mengaku cinta Nabi, pengikut Nabi, banyak bersolat kepada Nabi, rajin baca Quran, salat malam, berapa kali Anda mimpi Rasulullah? Berapa kali kita bisa mimpi Rasulullah? Nabi mengatakan, barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka dia benar-benar melihat aku nanti di dalam keadaan terjaga. Kata ulama, di dunia bisa dilihat, sebagian ulama mengatakan boleh. Dalam keadaan terjaga kita lagi duduk, tiba-tiba ada Rasulullah, bisa. Ada ulama bilang tidak. Ada ulama bilang tidak. Yang dimaksud Nabi itu adalah berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga di surganya Allah nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya kalau Anda sering hadir maulid dan tidak banyak bersolawat kepada Nabi? Apa manfaat maulid kalau Anda ini tidak bisa baca Quran? Apa manfaat maulid ini kalau Anda masih durhaka kepada orang tua? Apa manfaat maulid kalau Anda masih berlaku kasar kepada istrimu? Apa manfaat maulid kalau ibu tidak nurut sama suami dalam kebaikan? Apa manfaat maulid kalau ibu-ibu itu sibuk hanya mengurusin apa? Dirinya.
usahanya, handphonenya, dan anak tidak pernah diurus, suami tidak. Apa manfaat maulid kalau Anda tidak pernah qiyamul lail? Apa manfaat maulid kalau Anda ini tidak pernah berzikir, bersalawat kepada Nabi? Memperingati maulid Nabi SAW itu adalah hal yang diperbolehkan. Peringatan maulid itu, kata ulama, kalau ada yang bilang bid'ah, itu tidak ada hukumnya. Ketika kita bertanya hukum memperingati maulid, bid'ah apa tidak? Kan hukum dalam Islam itu ada 5. Namanya hukum taklifi, biar kalian hafal. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga mandub, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Wajib, apakah maulid wajib? Tidak, karena tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis mewajibkan Anda harus memperingati maulid, itu tidak ada. Haram, tidak ada dalil yang mengharamkan Anda memperingati maulid Rasulullah SAW. Makruh, bisa jadi maulid makruh. Apa? Orang lagi ikut maulid merokok, ya. Itu acara maulid, saya tahu orangnya lagi di luar beliau. Saya tahu beliau lagi merokok di luar. Hah? Itulah. Itu baru pada saat itu makruh. Kemudian dianjurkan, ya. Yang kelima, maulid itu hukumnya mubah. Dalam usul fikih, mubah itu apa? Mukhayyarun bainal fi'li wat tarki. Maulid itu hukum memperingatinya adalah mubah, diperbolehkan. Artinya apa? Anda punya pilihan untuk memperingatinya atau tidak, itu bebas. Kalau Anda termasuk orang yang berpegang kepada pendapat ulama yang mengatakan boleh memperingati maulid Nabi, silakan, tapi hormati yang tidak peringati maulid. Yang tidak memperingati maulid wajib menghormati orang yang memperingati maulid. Masing-masing mengikuti ulama yang besar, ulama yang berilmu. Memang ada dalil untuk peringatan maulid, ada. Apa dalilnya? Di antara dalilnya surat Yunus. Surat apa? Yunus ayat 58. Dalam surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah bifadlillah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, agar mereka bergembira. Sayyidina Ibnu Abbas dalam tafsir ayat tersebut kata beliau, fadlullah, karunia Allah, yang dimaksud adalah ilmu. Rahmatuhu atau rahmatihi adalah rahmah itu Rasulullah. Maka kita bergembira dengan berilmu dan dengan Rasulullah. Apa dalil beliau? Wa rahmatuhu Rasulullah. Allah berfirman surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini dalil pertama. Dalil kedua, Nabi sendiri yang memperingati hari kelahirannya. Dengan apa? Puasa. Hadisnya ada. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, Nabi SAW ditanya, "Mengapa ya Rasulullah engkau puasa hari Senin?" Kata beliau, "Saya puasa hari Senin karena pada hari Senin aku lahir dan pada hari Senin aku diutus." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau. Nabi memperingati hari kelahirannya dengan apa? Beliau berpuasa pada hari Senin. Berarti Nabi bersyukur atas nikmat kelahiran beliau dengan ibadah. Boleh Anda puasa, boleh melakukan ibadah yang lain selama tidak bentrok dengan ajaran Islam, syariat Islam. Ada dalil lagi? Ada. Dalilnya apa? Dalam kitab Imam As-San'ani, Abdul Raziq As-San'ani, Musannaf. Dan dalam beberapa kitab yang lain diriwayatkan bahwasannya Al-Abbas, pamannya Rasulullah, melihat Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, paman kandung Rasulullah.
adik saudara daripada Abdullah, ayahnya Rasulullah. Al-Abbas pernah mimpi Abu Lahab dan bertanya kepada Abu Lahab, apa yang kau dapat dari anda sesudah meninggal sampai sekarang? Kata Abu Lahab, apa? Saya tidak mendapatkan ketenangan dan kenikmatan, cuma hanya satu saja, saya dapat diringankan azabnya, diberi minum pada setiap hari Senin. Ditanya kenapa? Karena pada hari Senin saya memerdekakan, membebaskan budak sahaya beliau, namanya Thuwaibah Al-Aslamiyah, yang datang kepada Abu Lahab mengabarkan Rasulullah lahir, Muhammad lahir. Ketika pelayannya Abu Lahab datang memberitahukan Abu Lahab, ini anak Muhammad lahir, langsung beliau memerdekakannya. Ini orang kafir bergembira dengan lahirnya Rasulullah, Allah ringankan azabnya, Allah kasih minum pada setiap hari Senin. Bagaimana dengan orang yang bertauhid dan sepanjang hidupnya memperingati hari kelahiran Rasulullah, bergembira dengan hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita yang mengatakan boleh, ulama-ulama besar yang memperbolehkan kita memperingati maulid, selama isi maulid itu apa? Seperti tadi, bacaan Quran, qasidah atau syair, kemudian ada ceramah, ada acara berkumpul seperti ini, ada makan bersama, itu semua masih boleh. Doa bersama. Tapi kalau di luar itu, maka itu dilarang. Siapa ulama yang membolehkan peringatan maulid? Pertama, imam namanya Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. Beliau ini yang syarah Sahih Bukhari dalam kitab namanya Fathul Bari. Ada ulama satu lagi namanya Imam Ibn Nasir ad-Dimashqi. Yang ketiga, ada ulama ahli qiraat namanya Syamsuddin Ibnul Jazari yang punya matan Al-Jazariyah dalam ilmu tajwid. Imam satu lagi, Imam Al-Qastallani yang punya kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Imam Az-Zarqani yang syarah kitab Mawahib Al-Laduniyah. Yang membolehkan maulid Al-Munawi, beliau punya maulid namanya Maulid Al-Manawi atau Al-Munawi. Yang membolehkan maulid Imam Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, murid daripada Imam Ibn Kathir yang mengarang kitab Tafsirul Quran Al-Azim, Tafsir Ibn Kathir. Yang membolehkan maulid Imam Ibn Kathir, yang membolehkan maulid Imam Ibnul Jauzi, yang membolehkan maulid Imam Jalaluddin Asyuti. Ini semua ulama besar. Siapa anda dibanding ulama-ulama ini sehingga menyatakan peringatan maulid bid'ah? Apakah anda lebih alim daripada ulama-ulama ini yang lebih faham tentang Quran dan hadis? Apakah anda lebih cerdas, lebih alim daripada mereka? Apa jangan-jangan umat Islam harus berpegang kepada pendapatmu dan meninggalkan pendapat para ulama yang mengatakan boleh memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi? Saya ulangi lagi, siapakah ulama yang membolehkan peringatan maulid? Imam Asyuti, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Ibnul Jazari, Imam Ibn Nasir ad-Dimashqi, Imam Al-Munawi, Imam Al-Iraqi, dan banyak sekali ulama yang membolehkan peringatan maulid selama isinya adalah kebaikan, isinya adalah ceramah tentang Nabi, isinya adalah berkumpul bersama silaturahim. Siapa yang berani melarang orang baca Quran? Tidak ada larangan. Baca qasidah? Tidak ada larangan. Nabi pas masuk kota Madinah disambut dengan qasidah Tala'al Badru Alaina, dan Nabi mendiamkan. Dua wanita nyanyi rebana di rumah Rasulullah pada hari raya. Sayyidina Abu Bakar marah. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, biarkan, ini hari raya. Siapa yang berani melarang ceramah?
siapa yang berani berdoa, siapa yang berani makan bersama, itu semua tidak larangan. Larangannya adalah ketika Anda cuma datang ke maulid dan pulang kembali tidak membawa apa-apa. Akhlakmu tidak berubah, bacaan Quranmu tidak menjadi lebih bagus, tidak mengerjakan sholat malam, tidak membaca sholawat kepada Nabi SAW, tidak berbakti kepada orang tua. Berdusta kita kalau peringatan maulid tidak merubah diri kita. Berdusta kalau kita peringatan maulid lalu kita tidak merubah akhlak kita. Berdusta kalau kita peringati maulid lalu tidak membuktikan kita cinta kepada Rasulullah, sehingga muncul di satu negara yang isinya pengembala domba, sehingga mereka posting karikatur dengan di depan gedung yang besar tentang Rasulullah. Salahnya kita ini diremehkan oleh mereka semua. Mereka ini pengembala domba, pengembala kambing. Mereka ini orang-orang hina dulu pada saat khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Tapi pada saat ini kita terlindas oleh mereka. Kenapa? Senjata kita dari mereka, makanan kita dari mereka, ekonomi kita dipegang oleh mereka. Bagaimana Anda mau bertindak? Bagaimana Anda bisa marah? Bagaimana Anda bisa melawan? Sedangkan kehidupan kita ada di tangan mereka. Ekonomi kita diatur oleh mereka. Politik kita kadang-kadang dipermainkan oleh mereka. Sampai kita saat ini diadu domba di antara kita. Muncul orang muslim yang membid'ahkan saudaranya, bahkan sampai mengafirkan saudaranya, memfasikkan saudaranya. Kenapa? Karena cuma beda pendapat. Apa kata ulama? Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, dan wajib kita mengingkari dalam masalah yang sudah disepakati ulama. Begitu pernyataan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Begitu pernyataan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni dan dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Begitu pernyataan ulama-ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tidak boleh berbeda pendapat, itu wajar. Saya kunut, tidak kunut, itu tidak masalah. Yang penting sholat subuh. Itu yang harus kita debatkan. Anda ini sholat subuh tidak? Jangan banyak debat. Jangan Anda bilang peringati maulid Nabi atau tidak. Anda ini cinta Nabi tidak? Sholawat tidak? Jangan berdebatkan ini sholat tarawih 23 atau 11. Seandainya sholat tarawih itu tidak ada batasnya, tanpa batas. Mau 11 boleh, mau 23 boleh, mau 40-an menurut mazhab Maliki, silakan. Nabi ketika ditanya tentang sholat malam, Nabi nggak bilang sholat tarawih itu sekian rakaat, tidak. Nabi kasih tahu sholat malam itu 22, itu saja caranya. Kalau Anda mau ikuti sholat tarawih Nabi persis, bisa 1 rakaat 5 juz, 1 rakaat. Kita aja al-hakumut kulhu wal asri kulhu. Bukan meremehkan Quran, nggak ada yang berani. Tapi kita aja baca surat-surat pendek. Kadang-kadang kalau imamnya kelamaan, waduh, gelisah semua. Saya awal datang dari Mesir ke Indonesia sudah 10 tahun. Sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia saya. Pas saya tiba di Indonesia, kita kalau di sana tahu tadi kunut nazilah, itu lebih panjang lagi kunut saya kalau di Mesir. Akhirnya saya baru datang dari Mesir, kurang ngerti kebiasaan orang Indonesia itu maunya yang pendek-pendek. Pantasan pada pendek-pendek semua. Maunya yang pendek, bacaannya pendek, makannya sedikit, gitulah semua. Paket hemat. Saya pas jadi imam, kan saya awal datang ke Indonesia belum lancar bahasa Indonesia. Ketika saya dikasih untuk menjadi imam, saya jadi imam witir. Dan habis witir saya dikasih kultum, kuliah terserah antum. Saya jadi imam witir. Halo? Pada saat jadi imam witir itu di akhir bulan, pertengahan bulan Ramadan ada kunut. Pas saya kunut, saya lupa saya di Indonesia. Saya kunut, saya baca doa terus. Ada orang mulai nangis di belakang. Saya tambahin lagi kunutnya. Makin nangis kencangnya, saya tambahin lagi. Dia nangis lagi, saya kencangin doa lagi. Terus saya tambahin terus sampai nangis, sampai teriak, ya Allah, ya Rabb,
Saya bilang khusyuk luar biasa. Pas saya kultum, saya bilang malam ini indah, terasa khusyuk. Yang nangis itu angkat tangan, orang DKI. Anak ini bukan khusyuk, tapi antum sadis. Kelamaan, kaki saya udah pegal, kata dia. Masa doa kunutnya 25 menit, kata beliau. Baru doa kunut saja, memohon perlindungan Allah, pertolongan Allah, anda aja sudah gelisah. Imam kalau baca amma yatasaalun aja antum bisa kabur. Sampai pernah di salah satu zaman dulu seorang makmum menampar imam. Tapi jangan dilakukan ya. Makmum maju ke depan, langsung imam itu ditampar sama dia. Apa ceritanya? Dibawa ke hakim, ke mahkamah pengadilan, ke qadha, tempatnya qadhi, hakim. Lalu hakim bertanya, kamu kok berani menampar imam? Imam itu punya kedudukan besar, ulama. Pas ditanya oleh hakim, kamu berani menampar imam? Kata orang makmum itu, karena alasan saya satu. Apaan? Ketika dia jadi imam salat subuh, dia takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, dia baca surat Al-Baqarah habis 2 rakaat. 286 ayat. 3,5 juz. Pas selesai, terus apa salahnya? Pas imamnya selesai, sudah salam dari sholat, kata imam langsung berdiri, mohon maaf para jamaah, saya tadi tidak wudhu, mohon ulangi sholat kalian lagi. Kurang ngajar kita. Berjam-jam kita sholat, ternyata tidak sah sholat kita ini. Maka saya maju, saya tampar, ini kurang ngajar katanya. Masa berjam-jam kita sholat, ternyata sholat kita tidak batal, tidak benar, tidak sah ya? Akhirnya subhanallah, kalau kita aja, imam aja sebentar 40 menit ya, baca, bagaimana jamaah? Balik lagi nggak ke masjid itu? Di blacklist itu masjid. Padahal Rasulullah pernah sholat malam. Dalam Sahih Muslim, Hudzaifah bin Yaman datang, kata beliau, ikut aja sholat sama Rasulullah sholat malam. Pas beliau takbiratul ihram, Nabi lagi baca surat Al-Baqarah. Nabi tak mau ruku. Hudzaifah bin Yaman mulai gelisah, lah lama amat. Kata beliau, nanti Nabi ruku pas ayat ke-100. Ternyata ayat 100 lewat juga. Waduh. Nabi terus, kata beliau, ya udah ayat yang 200 enggak juga, sampai habis surat Al-Baqarah. Kata beliau, bisa jadi selesai Al-Baqarah langsung ruku. Ternyata Nabi sambung lagi surat An-Nisa. Kata beliau, nanti ruku juga, enggak ruku juga Nabi. Sambung lagi surat Ali Imran, itu hampir 5 juz lebih, baru 1 rakaat. Bacaannya beda dengan kita. Nabi kalau ada ayat tasbih, beliau subhanallah. Ayat siksa kubur, beliau berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi minannar. Bayangkan 1 rakaat 5 juz. Antum 1 rakaatnya kalau bisa Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Itu imam yang dikejar. Itu masjidnya bisa ramai seperti Masjidil Haram. Karena jamaahnya mau cari yang cepat-cepat. Maka kita di Indonesia juara 1 di dunia. Juara pertama salat tarawih tercepat di dunia, 23 rakaat 7 menit. Masya Allah. Saya cari Imam Masjidil Haram 1 juz 1 malam, Imam Masjidil Nabawi 1 juz 1 malam, Masjidil Aqsa di Palestina, Masjid Al-Umawi di Damaskus, Suria, Masjid Al-Azhar. Gak ada yang salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Alhamdulillah kita masih juara 1. Kata kiai ini apa? Kami sudah puluhan tahun seperti itu. Alhamdulillah, mereka puluhan tahun salat sesat lagi. Salat itu bukan terburu-buru. Salat itu kita cari khusyuknya. Bagaimana anda ngebut itu dapat khusyuk? Gak mungkin, mustahil. Maka Allah berfirman, awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nabi SAW, kalau anda mau meniru Nabi, Nabi itu khusyuk di dalam salat. Nabi SAW setiap ayat yang dibaca oleh beliau, Nabi memperhatikan ayatnya.
Nabi ketika dalam ruku, dalam sujud, sampai Nabi mengatakan, berbanyaklah doa dalam keadaan sujud, karena anda dalam keadaan paling dekat kepada Allah. Anda punya urusan, anda punya permasalahan, salat malam, dalam sujud minta kepada Allah Jalla Jalaluhu, meminta kepada Allah. Maka peringatan Maulid Nabi SAW bukan hanya sekedar perkumpulan, tetapi peringatan Maulid Nabi SAW itu adalah kita benar-benar menghidupkan sunnah Nabi SAW. Seperti sunnah Rasulullah itu apa? Siwak. Tahu siwak? Siwak itu kata Nabi, mardatul lirabbi matharatul lil fammi. Siwak itu sebagai pembersih untuk mulut dan mendatangkan ridhonya Allah. Di antara manfaat siwak itu, kata ulama dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Alfadhi Abi Syuja' jilid pertama, di dalam bab siwak, di situ dijelaskan siwak memudahkan kita mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat. Siwak memudahkan ruh kita keluar dengan mudah. Ada orang sakaratul maut merasakan kesulitan, tapi siwak itu memberikan kemudahan untuk anda. Siwak adalah sunnah Rasulullah yang di akhir hayat Rasulullah lakukan adalah beliau bersiwak. Siwak itu ketika bau mulut anda berubah. Siwak itu pada saat anda bermunajat kepada Allah. Siwak itu digunakan pada saat anda mau sholat malam, pada saat anda mau baca Al-Quran. Siwak itu pada saat anda berhubungan dengan istri. Siwak itu ketika memasuk rumah. Siwak itu kalau anda bangun tengah malam. Nabi SAW bangun tengah malam bersiwak. Itu sunnah luar biasa. Kalau antum mau bilang ngaku cinta Nabi, hidupkan sunnah-sunnah seperti itu. Siwak di antara sunnah Nabi. Jangan ngaku cinta Nabi tapi sunnah qabliyah, ba'diyah masih anda tinggal. Ada orang bilang sunnah Nabi, cinta Nabi, tapi sunnah qabliyah, ba'diyah ditinggal. Orang ngaku cinta Nabi tapi puasa sunnah tidak dikerjakan. Ngaku cinta Nabi tapi nggak pernah sholat malam. Ngaku cinta Nabi nggak pernah sholat tahajud. Ngaku cinta Nabi nggak pernah baca Al-Quran. Sedangkan Nabi sendiri murajaah hafalan bersama Jibril setiap bulan Ramadan. Jibril datang, Nabi setor hafalan. Sampai SAW saking cinta dengan Al-Quran tidak pernah lepas satu hari kecuali baca Quran. Sahabat demikian. Sehingga dulu para sahabat kalau tidak sempat baca Al-Quran, sampai mereka ngapain? Mereka langsung buka Al-Quran, dipandang Al-Quran. Melihat mushaf itu ibadah. Memandang wajah orang tua itu ibadah. Melihat Ka'bah ibadah. Memandang mushaf. Kalau dia tidak sempat baca, dia langsung dipeluk tuh mushaf. Dia bilang apa? Kalamu Rabbi, firman Rabbku. Sampai mereka dulu cium Al-Quran, bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Sekarang Al-Quran Masya Allah, gambarnya, cetakannya sudah berbeda-beda, sudah indah, tapi kita malas baca Quran. Dulu Al-Quran biasa saja, polos, gak pakai warna-warni, gak pakai kertas yang mahal, kertas yang bagus, itu luar biasa. Tidak, malah mereka lebih rajin membaca Al-Quran, menghafal ayat Al-Quran. Kira-kira hari ini, halo, hari ini sudah nambah hafalan surat tidak? Sudah nambah hafalan ayat tidak? Setiap hari hafal walaupun satu ayat Quran. Rasulullah SAW saking cinta dengan Al-Quran, Nabi bukan mau baca Quran sendiri, tapi Nabi SAW meminta agar orang lain membacakan Al-Quran kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud lagi duduk sama Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bilang, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran kepada saya. Kata Nabi, ya Rasulullah. Kata Sayyidina Rasulullah, wahai Abdullah, bacakan Al-Quran kepada saya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana saya bacakan Al-Quran sedangkan diturunkan kepadamu? Kata Rasulullah, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Beliau baca dari surat An-Nisa awal, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
sampai firman Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau baca Al-Quran di dalam sholat itu, beliau menangis seperti kalau antum lagi panasin air mendidih. Suara air ketika mendidih di atas kompor, itulah suara tangisan Rasulullah. Nabi memikirkan kita. Pernahkah kita memikirkan Nabi? Nabi SAW berjuang demi kita. Nabi susah payah, para sahabat, para ulama, agar kita bisa menerima agama Islam dengan baik, agar kita bisa mempelajari agama Allah. Tetapi sayang sekali, pada saat ini banyak sekali umat Islam yang meremehkan Al-Quran, yang mencela sunnah Nabi. Saat ini ada sebuah video yang beredar, wanita, dua kelompok perempuan dan laki-laki, yang satu memakai atau membawa bendera Indonesia, yang satu lagi membawa bendera bertulisan kalimat tauhid. Berantem. Wanita berjilbab mencopot cadar wanita yang lain yang membawa kalimat tauhid. Apa manfaatnya buat kita? Dulu orang mau merusakkan negeri, dari luar ketahuan jelas. Sekarang uangnya yang bermain. Kirim uang ke sini, orang sini yang merusakkan negeri kita sendiri. Kapan kita bersatu? Apa salahnya kalau ada sebuah bendera atau kain bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Bukankah kalimat tauhid itu yang kita hidup dengannya? Bukankah Anda ingin wafat dengan kalimat tauhid? Bukan karena kalimat tauhid Allah itu mengutus para nabi dan rasul. Karena kalimat tauhid Allah turunkan Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Bukankah Anda mau meninggal dalam keadaan bertauhid? Bukankah Anda mau hidup di akhirat nanti bangkit bersama ahli la ilaha illallah? Tetapi kita diadu domba saat ini. Harus hati-hati kita. Harus berhati-hati. Yang mau berjilbab silahkan, yang mau bercadar silahkan. Tidak boleh saling meremehkan. Yang mau gunakan celana cingkrang di atas mata kaki, silahkan, sunnah Rasulullah. Kalau Anda tidak mau berbuat baik, jangan sekali-kali melarang orang lain berbuat baik. Jangan mencela celana cingkrang, karena itu sunnah Nabi. Jangan mencela siwak, karena itu sunnah Rasulullah. Jangan mencela wanita yang bercadar, karena itu sunnah Rasulullah. Jangan mencela orang yang berpenampilan bagus, good looking, karena itu adalah sunnah Rasulullah. Jangan menyatakan bahwa seorang penghafal Quran itu radikal. Tidak ada dalam Al-Quran 140 surat. Orang yang mengeluarkan pernyataan demikian, dia tidak bisa baca Al-Quran. Jangan percaya. Al-Quran menanamkan bahwa kita umat Islam, lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agamaku. Al-Quran melarang Anda berbuat zalim kepada orang. Allah berfirman, wa idza qultum fa'dilu. Kalau kamu berbicara, wajib adil. Yang berbicara kafir, wajib adil. Walaupun omongannya itu benar, tetap kita wajib adil. Tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun karena beda agama. Al-Quran melarang kita berbuat zalim kepada orang beda agama selama tidak menyerang akidah kita, selama tidak mengusir kita dari negeri kita. Itu dianjurkan oleh Allah untuk kita menjaga. Indonesia dari dulu aman-aman, aman, damai, tentram. Muncul orang-orang yang memancing fitnah. Abu Gosok, kalian sudah tahu. Ada abu-abunya. Itu muncul buat fitnah. Mengadu domba antara kita. Dibayar sama siapa? Banyak ulama ketika berbicara yang hak ditangkap. Tapi giliran yang begini dibiarkan. Ini orang di backup sama sebagian orang. Itulah seharusnya yang kita harus berlaku adil. Manusia dajjal seperti itu wajib ditindak. Kenapa? Karena itu yang menghancurkan negeri. Tidak boleh kita ada perbedaan. Anda sholat selama kiblatnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, menghadap Ka'bah. Perbedaan kita itu hal yang wajar. Perbedaan itu antara para nabi dan rasul ada, antara para malaikat ada, antara para ulama sudah ada, antara para sahabat sudah ada.
tetapi tidak pernah menemukan orang berbeda pendapat saling mencela dan saling menghina. Dekati Al-Quran, cintai Al-Quran, cintai Rasulullah, hidupkan sunnah Rasulullah. Ayo kita agungkan, kita muliakan Rasulullah. Pada saat ini di negara Perancis, mereka berani-berani bersama Rasulullah, padahal umat Islam tidak berani mencela nabi-nabi mereka. Tidak ada yang berani mencela Nabi Musa, tidak ada yang berani mencela Nabi Isa. Kenapa? Karena kita hormat sama beliau-beliau. Tidak boleh, dan tidak boleh membanding-bandingkan antara para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum. Mereka semua utusan Allah, mereka semua orang yang mulia. Tetapi mereka gampang mencela agama kita, mencela rasul kita. Kenapa? Karena kelalaian kita, kejauhan kita dari Rasulullah. Karena kita ini, maaf, gak dekat dengan Nabi, gak dekat dengan sunnah Nabi, tidak memperkenalkan Rasulullah kepada anak kita. Kalau kita pulang, nanya anak kita, siapa nama istri Rasulullah? Siapa yang dihafal oleh kita? Cuma Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, selebihnya siapa lagi? Siapa nama putra-putri Nabi? Perang-perang Nabi, ciri-ciri Nabi, akhlak Nabi, sejarah Nabi, kehidupan Nabi, cara berjalannya Nabi, cara makannya Nabi, itu yang harus kita tanamkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membangkitkan semangat gairah kita agar kita selalu cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mensupport para penghafal Quran seperti anak-anak kita tadi, Masya Allah ya, masih kecil aja. Kira-kira ada jamaah enggak yang sudah hafal surat Ad-Dukhan? Halo? Ada jamaah enggak yang hafal surat Ad-Dukhan? Ada? Angkat tangan. Ada enggak jamaah yang hafal surat Ad-Dukhan? Mereka baca dari awal surat sampai akhir, tidak ada kesalahan, dengan bacaan yang jelas. Ini harus kita support para penghafal Quran. Kita harus dukung semua program Quran. Kenapa? Tadi disampaikan oleh pengurus, ya ampun ya anak, mau belajar Quran, di sini ada program tahfiz, silakan dibiayai oleh masjid. Malu kita kalau tidak dukung program Quran. Giliran acara dangdutan aja berebut, sawerannya Masya Allah. Tapi giliran buat masjid, buat Quran, buat ibadah, buat agama, pura-pura aja gak punya duit. Padahal uang kamu bisa habis untuk apa? Bisa toko, bisa rumah yang kita miliki itu dibakar, terbakar. Bisa uang yang kita punya itu, kita numpuk-numpuk itu, bisa itu diambil maling. Ada perampok itu hilang harta kita, motor kita bisa dihilang. Harta kita yang kita miliki itu bisa diambil oleh orang lain. Tetapi yakin bahwa harta yang kau keluarkan di jalan Allah, infakkan di jalan Allah, program tahfiz para santri, untuk masjid, tempat ibadah, program-program yang mendukung kejayaan umat Islam, wajib Anda bergerak untuk membantu. Jangan terlambat. Maaf, uang yang Anda keluarkan ini jadi simpanan di rekening ukhrawimu. Kalau Anda meninggal dan meninggalkan anak tidak ahli ibadah, bagaimana harta yang kau tinggalkan? Bisa dimanfaatkan untuk kebaikan atau tidak? Susah payah cari uang, kemudian Anda meninggal dan meninggalkan anak. Belum tentu anakmu menggunakan harta itu dalam hal yang baik. Tapi Anda di hadapan Allah akan ditanya, dari mana kau kumpulkan harta, kemana kau habiskan harta tersebut. Maka infak terbaik, sebelum kita infak, sebelum kita sedekah, saya sedekah uang ini agar anak saya menjadi hafiz Quran. Saya sedekah ini agar keturunan saya menjadi hafiz Quran. Saya bersedekah dengan uang ini agar saya sendiri menjadi hafiz Quran walaupun 1 juz Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan kecintaan kita kepada agama kita dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah semua yang hadirin dan hadirat masuk surganya Allah. Sesudah saya masuk dulu. Saya masuk surga dulu baru kalian insyaallah. Amin. Tidak ikhlas kalian saya masuk surga dulu. Padahal kalau saya masuk surga, saya pasti tidak mencari kalian. Insya Allah saya akan mencari kalian di surga.
Maka kalau kalian masuk surga lebih awal, mohon untuk menunggu saya di pintu surga, biar masuk bersama. Tapi kalau saya masuk lebih awal, saya tidak menunggu kalian, karena kalian sudah hafal jalan sendiri menuju surganya Allah. Ingat wajah saya, biar kalau kalian masuk surga, saya bilang, ya Allah, fulan dan fulan ini pernah ikut ngaji bersama. Kalau kalian masuk, saya nggak dipanggil, saya bilang curang dia ya Allah. Maka kalau ketemu orang-orang saleh, ajak selfie. Ajak apa? Selfie. Kenapa selfie? Habis ketemu dengan beliau, imam kita, orang saleh. Saya bukan saleh, saya Ahmad. Kalau beliau diajak selfie, Ustaz, selfie Ustaz, buat apa? Selfie aja Ustaz dulu, selfie. Terus buat apa? Biar kalau Ustaz masuk surga, saya sudah punya bukti. Kalau saya nggak ada di dalam surga, saya bilang, ya Allah, saya kenal fulan. Kalau beliau ingkar, tuh fotonya bersama ya Allah. Ya, maka ibu-ibu semua ajak foto sama beliau, biar insya Allah bisa masuk surga bersama beliau insya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat, dan di akhirat di surganya Allah. Wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia di tempat yang terdekat Allah, dan di akhirat di surganya Allah. Kalau tidak sempat bertemu di dunia, kita bertemu di surganya Allah nanti. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.